Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai field quotient. Tepatnya adalah bahasan mengenai field quotient dari suatu integral domain. Jadi sebagaimana yang kita ketahui hubungan antara integral domain dan field pada pertemuan yang lalu adalah setiap field pasti integral domain, ya, tetapi tidak setiap integral domain merupakan field. Hanya integral domain yang berhingga yang pasti merupakan sebuah field. Nah, walaupun tidak semua integral domain itu merupakan field, tetapi pada topik hari ini kita akan membahas bahwa setiap integral domain itu bisa dikembangkan, bisa di-extend menjadi sebuah integral domain. Ya, jadi elemen-elemen dalam integral domain tadi ini bisa kita gunakan untuk membangun elemen-elemen untuk menjadi sebuah elemen-elemen pada suatu struktural aljabar yang nanti bisa menjadi sebuah field. Ya, jadi integral domain tadi walaupun belum tentu merupakan field, tetapi bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah field yang dalam hal ini disebut sebagai field quotient dari integral domain tadi. Nah, field quotient dari suatu integral domain tadi ini secara konkret itu bisa ya kita contohkan itu adalah hubungan antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan rasional. Oke ya, jadi coba nanti kita melihat bagaimana hubungan antara himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional. Kemudian nanti juga lebih jauh lagi hubungan himpunan bilangan rasional dengan himpunan bilangan real. Nah, itu adalah hubungan di antara mereka adalah hubungan antara field quotient dengan integral domainnya. Baik, untuk hari ini sesuai dengan catatan yang akan menampilkan presentasi materi ini adalah Bayu Kurnia Sandi, Lailatul Fadila, Dimas Agung Prasetyo. Oke, maka untuk teman-teman itu saya persilahkan. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Silakan. Mohon izin Bapak. Ya, silakan share screen. Baiklah, apakah sudah muncul teman-teman untuk slide-nya? Ya. Oke. Nah, kalau sudah, baiklah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang field quotient dari suatu integral domain. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada saya, Bayu Kurnia Sandi, kemudian ada Lailatul Fadilah, dan yang terakhir ada Dimas Agung Prasetyo. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, lebih baik kita mengingat-ingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, terutama tentang daerah integral dan lapangan. Nah, untuk definisi 1.1 yaitu suatu ring komutatif R dengan elemen suatu disebut dengan daerah integral atau integral domain jika R tidak memuat pembagi 0. Nah, contohnya yaitu pada ring Z atau bilangan bulat dan ring Z 5, modulo 5. Masing-masing merupakan daerah integral. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya yaitu sudah pernah dijelaskan juga yaitu tentang definisi 1.2. Diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan 1R. Ring R disebut lapangan atau field jika setiap elemen tak nolnya merupakan unit, yaitu untuk setiap U elemen R selain 0 terdapat U inverse U elemen R sedemikian sehingga U kali inverse U sama dengan inverse U dikali U sama dengan 1. Nah, contohnya yaitu ring Q, ring R sama ring C. Nah, masing-masing merupakan lapangan. Nah, dari kedua definisi tersebut kemudian terbentuk yaitu sebuah teorema. Lanjut.
Nah, itu teorema tentang hubungan antara field dan integral domain. Nah, untuk teorema 1.3 yaitu jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama diketahui, sebentar. Oke, diketahui R adalah lapangan. Kemudian diambil sembarang A elemen R dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian akan dibuktikan A bukan pembagi 0 dari R. Nah, kemudian diambil sembarang B dari elemen R, di mana AB itu sama dengan 0. Nah, karena A tadi kan tidak boleh sama dengan 0, terdapat A inverse elemen R, kemudian jika A inverse dikali A itu kan sama dengan 1, karena dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian diperoleh AB yang dari atas, ini dari AB sama dengan 0, jika dan hanya jika, kemudian ruas kiri dan kanannya, itu kita tambahkan inverse A, maka inverse A dikali dengan A, dikali dengan B sama dengan inverse A dikali 0, jika dan hanya jika B sama dengan 0. Nah, jadi X bukan pembagi 0 di R. Ya, karena untuk semua X elemen R, X tidak sama dengan 0, bukan pembagi 0 di R, sehingga X bukan pembagi 0 di R. Diperoleh kesimpulan bahwa R merupakan daerah integral. Lanjut. Nah, perhatikan bahwa converse dari teorema 1.3 ini belum tentu berlaku. Sebagai contoh, ring Z merupakan daerah integral tapi bukan lapangan. Karena di ring Z ini bagian-bagiannya atau anggota-anggotanya tidak semua ada yang memiliki inverse. Yang memiliki inverse hanya satu. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian teorema selanjutnya yaitu diberikan ring komutatif R jika R adalah ring komutatif berhingga yang memiliki lebih dari satu elemen dan tidak memuat pembagi 0, maka R merupakan lapangan. Nah, untuk pembuktiannya, nah pertama kita misalkan R mempunyai elemen sebanyak N lebih dari sama dengan 1, dan A1, A2, sampai dengan AN, masing-masing merupakan elemen yang berbeda. Nah, kuncinya di sini elemen yang berbeda. Nah, kemudian diambil sembarang A elemen R dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian perhatikan bahwa untuk setiap I itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Di mana A dikali AI itu elemen dari R, dan A dikali A1, dikali A2, dan seterusnya sampai A dikali AN, itu subset daripada R. Nah, kemudian kita andaikan ya, ada AI itu sama dengan AJ. Nah, untuk sembarang A dan J-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan ke N. Tetapi untuk I itu tidak boleh sama dengan J. Karena yang di awal tadi yaitu berupa elemen yang berbeda. Nah, kemudian diperoleh AI sama dengan AJ. Nah, ini kan AI dan AJ ini kan kontradiktif dengan pernyataan yang sebelumnya. Yang dengan demikian bahwa A1, A2, sampai ke AN masing-masing merupakan elemen yang berbeda di R. Nah, kemudian jadi untuk pembanding pengandaian salah, yang benar adalah AI itu tidak sama dengan AJ, untuk sembarang AJ itu sama dengan 1, 2, sampai dengan ke N, di mana I tidak sama dengan J. Akibatnya A1, A2, sampai dengan ke AN itu sama dengan R. Nah, karena A elemen R terdapat dengan tunggal, ada sebuah K elemen dari 1, 2, sampai ke N. Sedemikian hingga A itu sama dengan AK. Nah, kemudian diambil sembarang B elemen R. Berarti terdapat AT elemen R. Sedemikian sehingga B itu sama dengan AT. Perhatikan bahwa BAK itu sama dengan AK sama dengan A. Nah, tadi B-nya kan sama dengan AT, kemudian kita masukkan AK, AAT, itu sama dengan, kemudian kita pilah menjadi AK, A, terus AT-nya sendiri. Itu sama dengan AK, A ini kan sama dengan yang atas tadi yaitu A. Maka A, AT itu sama dengan B. Lanjut.
Nah, kemudian dari akibat AK merupakan elemen suatu di R dan dapat kita notasikan AK itu sama dengan satu satuan karena satu itu elemen dari R. Nah, itu sama dengan A, A1, A, A2 dan seterusnya sampai dengan A, AN. Salah satu dari perkalian tersebut katakanlah AAJ dari salah satu dari ini A1 sampai dengan AN ini adalah salah satunya perkalian yaitu AAJ. Nah, harus sama dengan satu dengan sifat komutatif diperoleh AAJ sama dengan itu kan sama dengan AAJ dikali dengan A itu sama dengan 1 ya karena sama. Jadi setiap elemen 0 di R mempunyai inverse dengan kata lain R merupakan lapangan. Nah, telah kita ketahui bahwa daerah integral merupakan ring komutatif dengan elemen suatu dan tidak memuat pembagi 0. Oleh karena itu, setiap daerah integral memiliki lebih dari satu elemen, paling tidak memuat 0 dan elemen satuan atau 1R. Sebagian akibat dari teorema 1.4 diperoleh sifat berikut. Jika R adalah daerah integral hingga, maka R merupakan lapangan. Ini sebenarnya penyederhanaan dari teorema 1.4 tadi. Nah, dengan demikian, converse dari teorema 1 dapat berlaku namun dengan penambahan syarat. Seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Baik, jika mungkin belum ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam materi pembentuk field quotient dari suatu integral domain. Untuk selanjutnya, Mas Dimas, silakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya itu adalah pembentukan field quotient dari suatu integral domain. Nah, di sini kita melihat pada lapangan Q. Nah, kenapa Q ini adalah lapangan? Karena setiap elemen tak nolnya itu memiliki inverse, gitu. Kita ketahui bahwa ini 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kemudian ini 2/3 itu sama dengan 2/4 sama dengan 8/12. Nah, perhatikan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4. Sebab 1 dikalikan 4 itu sama dengan dikali silang ya. 1 dikalikan 4 itu sama dengan 2 dikalikan 2. Dan kita lihat juga 2/3 P1 Q1 itu berelasi dengan P2 Q2 jika dan hanya jika P1 dikalikan Q2 itu sama dengan P2 dikali Q1. Nah, selanjutnya dilakukan proses abstraksi dari pendefinisian relasi di atas. Diberikan sembarang integral domain dengan D dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian dibentuk himpunan D cross D bintang itu sama dengan himpunan terurut P, Q dengan P anggota D dan Q anggota D bintang. Nah, dengan D bintang itu sama dengan D tanpa nol. Didefinisikan relasi pada D cross D bintang yaitu untuk setiap P1 Q1 P2 Q2 anggota D cross D bintang. Kemudian P1 Q1 ini akan berelasi dengan P2 Q2 jika dan hanya jika P1 dikalikan Q2 sama dengan P2 dikalikan Q1. Ini berdasarkan definisi
definisi yang sudah diperoleh di atas tadi. Selanjutnya, nah, akan kita tunjukkan bahwa relasi D cross D bintang itu merupakan relasi ekuivalensi. Jadi relasi apa? Jadi D cross D bintang itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu relasinya bersifat refleksif, kemudian simetris, dan transitif. Yang pertama, kita buktikan bahwa relasinya itu bersifat refleksif. Nah, untuk setiap P1Q1 anggota D cross D bintang itu berelasi dengan dirinya sendiri. P1Q1 berelasi dengan P1Q1. Karena jika dan jika itu P1Q1 sama dengan P1Q1. Jelas bahwa bersifat refleksif di sini karena berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita buktikan relasi ini relasi D cross D bintang itu bersifat simetris. Jadi untuk diberikan sembarang P1Q1, P2Q2 anggota D cross D bintang dengan P1Q1 berelasi dengan P2Q2. Nah, diketahui di sini P1Q1 itu berelasi dengan P2Q2. Maka kita harus menunjukkan relasinya bersifat simetris, kita harus menunjukkan P2Q2 itu berelasi dengan P1Q1. Nah, P1Q1 berelasi dengan P2Q2 itu kan artinya yang sudah berdasarkan yang sudah diketahui di awal tadi, bahwa P1Q1 berelasi dengan P2Q2 itu adalah artinya P1 dikalikan Q2 sama dengan P2 dikalikan Q1. Nah, itu berdasarkan definisi yang sudah didapatkan tadi. Atau bisa kita tuliskan P2 dikalikan Q1 sama dengan Q2 dikali P1. Nah, bentuk ini kan maka terbukti bahwa P2Q2 itu berelasi dengan P1Q1, sehingga relasi ini bersifat simetris. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kita membuktikan bahwa relasi D cross D bintang itu bersifat transitif. Nah, diberikan sembarang P1Q1, P2Q2, P3Q3 itu anggota D cross D bintang dengan P1Q1 berelasi dengan P2Q2 berelasi dengan P3Q3. Nah, P1Q1 berelasi dengan P2Q2 itu kan artinya P1 dikali Q2 sama dengan P2 dikali Q1. Nah, kemudian P2Q2 berelasi dengan P3Q3 itu kan artinya P2Q3 itu P2 kali Q3 sama dengan P3 kali Q2. Nah, oleh karena itu kita bisa kita peroleh ya, P1Q1 dikalikan P2Q2, P1Q1 dikalikan P2Q3 itu akan sama dengan ini P2Q1 dikalikan P3Q2. Nah, kemudian kita gunakan hukum kanselasi, di mana di kiri ini ada P2Q2 ya.
P2Q2 itu, terus kemudian P2Q2 ini. Nah, sehingga karena memberlakukan hukum kanselasi tersebut, kita peroleh P1Q3 itu sama dengan Q1 P3. Nah, bentuknya kan berarti kan terbukti P1Q1 itu berelasi dengan P3Q3. Jadi terbukti relasi D cross D bintang ini bersifat transitif. Lanjutnya. Nah, karena relasi D cross D bintang itu telah memenuhi syarat relasi ekuivalensi tiga-tiganya tadi, maka ya karena ada refleksif simetris transitif, maka relasi D cross D bintang itu merupakan relasi ekuivalensi. Selanjutnya, nah, karena merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan D cross D bintang, maka akan terbentuk kelas-kelas ekuivalensi pada himpunan D cross D bintang. Nah, misalkan ini ada P, Q anggota D cross D bintang. Nah, kelas-kelas ekuivalensi kelas ekuivalensi yang memuat P, Q itu kita notasikan dengan K dengan indeks P, Q. Ya. K P, Q yaitu K P, Q itu sama dengan himpunan terurut X, Y dengan anggota himpunan terurut X, Y anggota D cross D bintang dengan X, Y itu berelasi dengan P, Q. Selanjutnya kelas ekuivalensi yang memuat P, Q tadi kita notasikan dengan P per Q. Kita notasikan dengan P per Q. Nah, kemudian himpunan kelas-kelas ekuivalensi tadi yang P, Q tadi pada D cross D bintang itu dinotasikan dengan QD. Nah, kita notasikan dengan QD sehingga QD ini akan sama dengan himpunan K P, Q dengan P, Q-nya itu anggota D cross D bintang. Nah, tadi kan kita sudah notasikan P, Q-nya tadi kan P per Q, sehingga QD itu bisa kita tuliskan P per Q dengan P, Q itu anggota D ini harusnya disilang ya, D cross D bintang. Seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan ke materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tadi kan kita sudah ketahui bahwa QD itu kan merupakan himpunan kelas-kelas ekuivalensi. Berarti di sini himpunan kelas-kelas ekuivalensi tadi kita definisikan dengan operasi penjumlahan star dan perkalian star. Jadi di sini terdapat P1 per Q1 ditambah dengan P2 per Q2 sama dengan P1 Q2 ditambah P2 Q1 per Q1 Q2. Hal ini, penjumlahan ini dilatar belakangi dari penjumlahan dua pecahan. Jadi apabila kita jumlahkan dua bilangan rasional atau bilangan pecahan ini, tentu kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini penyebutnya adalah Q1, Q2,
Dan pembilangnya adalah P1Q2 ditambah dengan P2Q1. Kemudian selain penjumlahan start, di sini juga ada perkalian start. Sama dengan mengalikan bilangan rasional, karena di sini pecahan, berarti kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi P1 per Q1 dikalikan dengan P2 per Q2 itu sama dengan P1 P2 per Q1 Q2. Selanjutnya di sini karena kita akan menunjukkan sebuah field quotient, di sini akan ditunjukkan dengan operasi penjumlahan star dan perkalian star ini, himpunan KID itu adalah merupakan lapangan, atau lapangan itu adalah ring divisi yang bersifat komutatif. Dan daerah integral, kita akan menunjukkan daerah integral atau integral domain D yang dapat disisipkan pada KID. Berarti artinya adalah kita nanti akan mendefinisikan suatu homomorfisme injektif dari himpunan D ke himpunan KID. Untuk ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan sebuah lapangan dari operasi penjumlahan star dan perkalian star. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan star dan perkalian star ini adalah well defined atau suatu pemetaan. Di sini diberikan sebarang P1 per Q1, P2 per Q2, R1 per S1 dan R2 per S2 adalah elemen dari himpunan KID. Dengan P1 itu sama dengan R1 per S1 dan P2 per Q2 sama dengan R2 per S2. Jadi dari ini dapat ditunjukkan bahwa P1 per Q1 dijumlahkan dengan P2 per Q2 akan sama dengan R1 per S1 ditambah dengan R2 per S2. Nah, untuk perkaliannya juga sama, P1 per Q1 jika dikalikan dengan P2 per Q2 akan sama dengan R1 per S1 dikalikan dengan R2 per S2. Jadi, operasi penjumlahan star dan perkalian star ini merupakan suatu pemetaan. Untuk yang kedua, di sini akan ditunjukkan bahwa himpunan KID bersama dengan operasi penjumlahan star dan perkalian star ini adalah sebuah ring. Jadi di sini yang pertama kita akan menunjukkan sifat tertutup. Jadi di sini diberikan sebarang P1 per Q1 dan P2 per Q2 ini adalah elemen dari KID. Nah, maka P1 per Q1 ditambah P2 per Q2 itu akan sama dengan P1 Q2 ditambah dengan P2 Q1 per Q1 Q2. Yang mana ini adalah elemen dari D cross D star. Karena di sini terdapat anggota dari himpunan D dan himpunan D star. Selanjutnya di sini akan ditunjukkan elemen netral terhadap operasi penjumlahan. Di sini untuk setiap P1 per Q1 elemen KID itu ternyata terdapat 0 per Q elemen KID. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan P1 per Q1 dijumlahkan dengan 0 per Q itu akan sama dengan P1 Q ditambah 0 Q1 per Q1 Q. Nah, itu kan berarti sama dengan P1 per Q1. Dan ini berarti juga dapat kita tuliskan sebagai Q dikalikan dengan P1 ditambah Q1 kali 0 per Q kali Q1. Sama dengan, nah ini kan sama saja, berarti bersifat komutatif kan 0 ini berarti sebuah elemen netral. Sama saja dengan 0 per Q ditambahkan P1 per Q1. Jadi 0 per Q elemen KID ini benar merupakan elemen netral terhadap operasi penjumlahan.
Selanjutnya, untuk setiap P per Q, elemen QD itu inverse dari PQ ini, P per Q terhadap operasi penjumlahan star itu adalah min P per Q. Dapat kita lihat bahwa P per Q apabila dijumlahkan dengan min P per Q, ini hasilnya adalah 0 per Q, yang merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan star di QD tadi. Kemudian selanjutnya dapat kita tunjukkan bahwa penjumlahan star itu tadi bersifat komutatif. Jadi di sini untuk setiap P per Q dan R per S elemen QD, ini dapat kita tuliskan apabila dijumlahkan P per Q ditambahkan dengan R per S itu sama dengan PS plus QR per QS sama dengan, dapat kita tuliskan sebagai SP ditambah RQ per SQ, yang mana ternyata P per Q ditambah R per S itu sama dengan R per S ditambah dengan P per Q. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan QD bersama operasi penjumlahan star itu merupakan grup Abel atau grup komutatif. Selanjutnya dapat ditunjukkan pula operasi perkalian star ini bersifat asosiatif, yaitu P per Q dikalikan dengan R per S dikalikan dengan T per U sama dengan P per Q dikalikan dengan R per S kali T per U. Untuk setiap P per Q, R per S, dan T per U ini adalah elemen dari QD. Selanjutnya, dapat ditunjukkan dari semua ini dapat ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan star dan perkalian star itu ternyata bersifat distribusi kiri dan distribusi kanan pada himpunan QD. Dan dapat diketahui bahwa elemen identitas pada QD itu adalah Q per Q, di mana Q itu adalah elemen dari D. Selanjutnya di sini dapat ditunjukkan operasi perkalian star bersifat komutatif, yaitu ketika P per Q dikalikan dengan R per S sama dengan R per S dikalikan dengan P per Q. Untuk setiap P per Q dan R per S adalah elemen dari QD. Jadi dapat kita ketahui bahwa himpunan QD bersama operasi penjumlahan star dan perkalian star ini merupakan ring komutatif. Selanjutnya, yang ketiga, ini dapat kita tunjukkan bahwa QD ini merupakan divisi, yaitu setiap elemen tak nolnya memiliki inverse di QD. Sudah kita tunjukkan tadi bahwa setiap elemen tak nolnya itu memiliki inverse. Jadi QD ini merupakan ring divisi. Nah, selanjutnya kita itu akan mendefinisikan suatu fungsi dari D ke D dengan ID ini merupakan DA per A. Untuk suatu A itu adalah elemen dari D. Nah, pemetaan I ini kan merupakan homomorfisme ring yang bersifat injektif, atau dapat kita sebut sebagai monomorfisme. Nah, jadi karena I ini merupakan monomorfisme, dapat dikatakan bahwa D ini dapat disisipkan pada QD. Oleh karena itu, untuk sebarang daerah integral D ini ternyata dapat dibentuk lapangan QD sehingga D ini merupakan anggota himpunan dari QD. Dan ternyata QD inilah yang kita sebut sebagai lapangan hasil bagi atau field quotient. Jadi dengan langkah-langkah yang telah ditunjukkan tadi, mulai dari relasi ekuivalensi sampai ini ditunjukkan sebagai lapangan dan daerah integral yang dapat disisipkan tadi, terbukti bahwa QD ini ternyata suatu lapangan hasil bagi atau field quotient. Dipersilakan pada teman-teman apabila ada yang ditanyakan.
Izin bertanya itu. Iya. Di slide sebelumnya. Ya, itu yang atas sendiri kan 0 per Q kuadrat sama dengan 0 per Q. Nah, itu Q kuadratnya jadi Q itu dapat dari mana ya tadi? Yang ini ya, Ju. 0 Ya. per ya. Ini tuh disederhanakan, Ju. Jadi diakarkan. Itu kan 0 per Q2 itu berarti sama dengan 0 per Q. Senilai. Akarkan. Iya, ya. Terus itu yang itu untuk menunjukkan apanya tuh? Ini untuk menunjukkan bahwa itu apa terdapat elemen tak nolnya itu Ya. terdapat inverse. Ini untuk menunjukkan bahwa itu ring. Nah, tadi kan ini poin-poin untuk menunjukkan bahwa himpunan KIDE dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah ring. Nah, ini. Oh ya, ya itu. Terima kasih. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang lain, silakan. Saya izin bertanya itu loh. Iya, silakan. Yang di Jo tanyakan itu yang 0 per Q. Ya. Itu tadi kalau nggak salah 0 per Q itu elemen identitas ya. Tapi di slide Ya, elemen identitas. Di slide sebelumnya 0 per Q itu elemen netral. Berarti elemen netral sama elemen identitas itu apakah sama gitu? Iya, Arfa. Sama sih bahasanya. Oh, lalu yang di bawah itu Q per Q adalah elemen identitas. Yang di slide sebelumnya itu. Mungkin perlu ditegaskan di sini. Elemen identitas dalam ring itu ada dalam integral domain dalam field itu ada dua macam elemen identitas. Jadi baik elemen identitas terhadap operasi jumlahan, operasi yang pertama, atau elemen identitas terhadap operasi perkalian atau operasi yang kedua. Ya, jadi sehingga kalau operasi elemen identitas operasi jumlahan itu sering kita sebut sebagai elemen netral atau nol di sini. Tapi kalau elemen identitas terhadap operasi perkalian yang kedua itu sering kita sebut sebagai unity, ya, unity atau ya kalau misalkan dalam himpunan bilangan rasional itu ya satu. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, Bapak, terima kasih. Silahkan dilanjutkan.
maaf sebelumnya, ini yang share screen ini sepertinya terkendala jaringan gitu. Apa namanya? Tapi itu tadi sudah slide terakhir dari kelompok kami, Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Oke, silakan. Masih ada waktu untuk kita diskusi pada sesi ini. Sebentar nih, sambil menunggu Pasti slide. ada contoh soalnya. Dari kami belum menyiapkan ya, Ju. Mohon maaf izin bertanya. Oke, monggo silakan Mbak Rita. Terima kasih. Saya ingin bertanya yang tadi dibahas oleh kelompok kan berfokus pada itu ya, himpunan bilangan rasional. Nah, pertanyaan saya, field question ini bisa di selain himpunan bilangan rasional atau berfokus di sana saja? Terima kasih. Monggo, silakan kelompok ini yang menanggapi pertanyaan dari Lintang. Mohon maaf Bapak, izin menanggapi ya. Pertanyaan dari Mbak Lintang tadi, kalau menurut kami, kalau untuk selain bilangan rasional mungkin bisa, yang penting itu kan tadi syaratnya seperti di definisi dan di teorema awal itu bahwa di setiap anggotanya itu memiliki inverse dan tidak memiliki pembuat nol, seperti itu. Oh, iya baik. Terima kasih, Mas. Ya, karena memang ini intinya adalah sebuah field yang dibangun dari integral domain. Ya, jadi walaupun integral domain itu belum tentu merupakan suatu field, tapi elemen-elemen di dalam integral domain itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi elemen-elemen dalam sebuah field yang kemudian disebut sebagai field quotient dari integral domain tersebut, di mana istilah quotient di sini bisa diartikan juga sebagai pembagian. Ya, jadi elemen-elemen di dalam field quotient tadi itu adalah elemen-elemen yang dalam bentuk pembagian dari elemen-elemen dari integral domain. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya mau membahas mengenai materi ini. Apa ada kelanjutan dari kelompok ini, Bayu Kurnia menyampaikan sesuatu selanjutnya? Mohon maaf Pak, kalau dari kelompok kami insya Allah sudah Bapak. Oke. Baik, kita mau berikan highlight untuk materi kita hari ini supaya kita bisa punya wawasan yang lebih luas lagi mengenai field quotient ini. Apa itu field quotient? Baik, saya mau share screen. Oke, di OneNote aja. Oke. Pembahasan mengenai field quotient dari suatu integral domain, ya, nama aja field quotient dari suatu integral domain, maka diawali dengan keberadaan suatu integral domain, ya, yakni suatu ring komutatif dengan unity yang tidak memuat membagi nol, begitu kan? Ini jadi sehingga
kita sudah tahu tadi tentang bagaimana hubungan antara field dengan integral domain. Ya. Jadi setiap field pasti integral domain, tetapi tidak setiap integral domain merupakan field. Hanya integral domain yang berhingga yang merupakan field. Ini. Tapi dalam tema hari ini kita akan mengetahui bahwa setiap integral domain itu bisa dikembangkan untuk membangun sebuah field yang menjadi field quotient-nya, atau field yang contoh-contohnya itu berupa quotient atau berupa bentuk pembagian-pembagian dari elemen-elemen dalam integral domain tadi. Oke, kita bisa mulai pembahasan kita dari adanya integral domain D. Ini hitam. Ya. Ya, jadi kalau kita punya integral domain D, ya, jadi misalkan D adalah sebuah integral domain. Oke. Nah, kemudian ya kita tahu D adalah integral domain, maka dia berarti sebuah ring komutatif dengan unity yang tidak memuat pembagi 0, gitu ya. Jadi tidak memuat pembagi 0. Jadi kalau misalkan elemen yang tak 0 dikalikan dengan elemen yang tak 0 di dalam D, pasti tidak akan pernah menghasilkan 0. Oke, itu integral domain D. Nah, kemudian dari integral domain D, itu kemudian kita buat suatu perkalian, ya D cross D. Nah, D cross D ini artinya apa? Himpunan apa itu? Ya, ini karena struktur ring itu pada intinya adalah merupakan sebuah himpunan, ya maka D cross D itu ya berarti adalah perkalian himpunan. Ya, Anda ingat lagi perkalian himpunan, jadi kita basic aja. D cross D itu adalah himpunan dari pasangan A, B, ya, di pasangan A, B, di mana A maupun B itu berada di dalam D. Nah, jadi D cross D itu adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana AB-nya elemen di dalam D. Oke, nah kemudian kita sekarang lebih sempitkan lagi, kita ambil suatu subset di dalam D cross D ini, yakni himpunan S. Ya, kita punya himpunan S, di mana ini merupakan himpunan bagian dari D cross D, di mana S tadi adalah anggotanya adalah A, B, ya, pasangan A, B, dengan AB itu elemen di dalam D, tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini elemen netral atau elemen identitas jumlahan di dalam integral domain D. Oke, sudah? Jadi kita tadi mulai dengan integral domain D, kemudian kita buat suatu perkalian himpunan D cross D, ya, isinya adalah pasangan A, B, di mana AB-nya elemen D. Kemudian dari situ kita ambil subsetnya, ya, subsetnya semua pasangan terurut di dalam D yang komponen keduanya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini jadi dalam S itu kita ambil sedemikian rupa dalam pasangan A, B, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian di dalam S, dalam himpunan S itu kita bangun suatu relasi, ya. Jadi relasi, ya, dalam S. S itu dibangun suatu relasi, ya, suatu relasi, katakanlah relasinya kita sebut relasi R, oke, ya. Dalam S dibangun suatu relasi dengan aturan bahwa pasangan A, B itu dikatakan berelasi dengan pasangan C, D itu hanya jika AD, ya, jadi ada perkalian A dikalikan D sama dengan B dikalikan dengan C. Ya, tadi sudah dibuktikan oleh teman-teman dari kelompok ini bahwa relasi R ini adalah relasi yang ekivalensi, ya. Jadi relasi yang ekivalensi.
Ini. Nah, oke. Nah, apa artinya kalau misalkan, jadi sudah dibuktikan tadi, jadi pertama kita punya D, kemudian kita bangun D cross D, kemudian kita ambil himpunan subset dari D cross D yang himpunan S, ya, dengan aturan seperti ini. Kemudian di dalam S itu kita bangun relasi R, ya, dengan aturan bahwa AB berrelasi dengan CD itu hanya jika AD itu akan sama dengan B dikalikan C. Nah, kemudian kita bisa membuktikan bahwa R itu merupakan relasi ekivalensi. Ya, nih. Tadi sudah dibuktikan oleh kelompok ini bahwa R ini relasi ekivalensi. Nah, apa artinya kalau apa konsekuensinya kalau R adalah sebuah relasi ekivalensi di dalam S? Ya, kita harus ingat kembali, Anda harus mengingat kembali pada sesi pertama, ya, pada teori grup, itu di situ Anda juga, atau bahkan di awal-awal, ya, jadi preliminary dari mata kuliah aljabar abstrak ini. Ya, ini apa konsekuensinya kalau di dalam suatu himpunan itu ada relasi ekivalensi. Maka kita mengingat kembali hubungan antara relasi ekivalensi dengan partisi. Ya, jadi kalau misalkan di mana di situ ada relasi ekivalensi, pasti di situ akan ada partisi. Nah, di mana sebaliknya, kalau di situ ada partisi, maka di situ juga akan terjadi relasi ekivalensi. Oke. Nah, sekarang karena R itu adalah relasi ekivalensi di dalam S, maka berarti S itu akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Ya, jadi maka S itu akan terpartisi dalam ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Ya, kelas ekivalensinya seperti apa? Nah, kelas ekivalensinya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya kelas, ya, kita punya kelas ini AP, ya, ini kita lambangkan dengan kelas seperti ini. Ya, jadi kelas AP itu berarti himpunan semua pasangan X, Y sedemikian hingga X, Y itu akan berrelasi R, ya, akan berrelasi dengan A, B. Ya, ini akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Jadi A, B ini kelas-kelas ekivalensi. Oke. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, maka ini akan ada baiknya kalau misalkan kita langsung pada contoh, ya. Jadi kita contoh konsep ini. Nanti ini akan berlaku untuk semua integral domain tentu saja. Jadi akan berlaku untuk semua integral domain. Oke, kita berikan contohnya. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa ini akan menarik karena ini akan mengungkap hubungan antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan rasional. Oke, integral domain. Kita berawal tadi dengan integral domain, ya. Maka di dalam integral domain tadi kita ungkapkan ini himpunan bilangan bulat. Ya, jadi himpunan bilangan bulat ini juga merupakan suatu integral domain, himpunan bilangan bulat. Maka kita sudah menunjukkan, ya, kita sudah tahu bahwa himpunan bilangan bulat ini merupakan suatu integral domain. Ya, ini. Nah, kemudian berikutnya tadi, lalu kita buat, ya, D cross D di sini di integral domain. Nah, di sini maka kita buat di sini adalah Z cross Z. Z cross Z. Nah, Z cross Z lalu itu adalah himpunan semua pasangan A, B di mana A, B-nya itu elemen di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, supaya nanti akan bisa masuk ke dalam quotient, ya, quotient, maka notasi pasangan seperti ini bisa
Ya, karena ini sudah jelas ini ya, jelas apa namanya himpunannya, ya, jelas himpunannya, maka notasinya ini akan kita nyatakan dalam bentuk ini, himpunan dari bentuk quotient atau pembagian dari A per B. Nah, di mana A, B-nya elemen di dalam himpunan bilangan bulat. Oke, ya, ini bisa dinyatakan seperti itu. Oke, kita menyatakan karena Z cross Z. Ya, jadi ini adalah kalau notasi dari perkalian himpunan adalah ini. Himpunan adalah pasangan dari AB. Nah, kemudian khusus di dalam Z itu kita ubah notasi ini ya kita nyatakan dalam suatu quotient A per B. Ya, di mana AB-nya elemen di dalam bilangan bulat. Oke, nah berikutnya dari Z cross Z tadi kita ambil S-nya. Ya, kita ambil S. Di sini S-nya itu adalah yang dimana oke, katakanlah S ini seperti ini. S itu adalah himpunan A per B, di mana AB itu adalah elemen bilangan bulat yang B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu di dalam S. Oke ya. Nah, sehingga kemudian kita bangun dalam S tadi relasi R, ya, relasi R ya, dengan menyatakan bahwa ini, ya, ini dibangun relasi R, bangun relasi R, ya, dengan catatan bahwa kalau A per B berelasi dengan C per D, itu jika perkalian antara A dikalikan D sama dengan B dikalikan dengan C. Ya, jadi sama persis dengan ini. Kita ikuti satu persatu itu. Nah, maka secara umum tadi sudah dibuktikan bahwa relasi R ya dengan aturan tadi itu merupakan relasi yang ekivalensi ya, sehingga S akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Artinya seperti ini. Ya, sehingga karena bisa ditunjukkan bahwa R adalah relasi ekivalensi, maka S itu akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Ya, sehingga S ini terpartisi dalam kelas-kelas. Nah, kelas ekivalensinya adalah tadi kalau misalkan ya ini kalau kita menggunakan ini notasi seperti ini ya kita ikuti aja notasinya bahwa kelas di sini kelas A per B. Nah, oke. Ya, kelas A per B. Kelas A per B itu dinyatakan sebagai himpunan semua X per Y, ya, X per Y sehingga X per Y itu berelasi dengan A per B. Nah, seperti ini. Ya, jadi akan ada kelas-kelas seperti itu. Oke, nah kelas-kelas yang timbul di dalam S tadi, jadi S tadi akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ini karena adanya relasi ekivalensi tadi. Nah, sekarang kemudian kita bangun kelas-kelas tadi. Jadi ini begini, katakanlah kalau misalkan S itu adalah ini S tadi adalah himpunan mahasiswa FKIP, ya. Jadi S itu himpunan mahasiswa FKIP, semua sudah, ya. Nah, maka relasi R-nya itu adalah kita misalkan relasi R itu kita definisikan sebagai seprogram studi dengan, ya. Jadi S itu adalah himpunan semua mahasiswa program S itu adalah mahasiswa himpunan semua mahasiswa FKIP, kemudian relasi R-nya itu adalah seprogram studi dengan. Nah, maka himpunan mahasiswa FKIP tadi akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Ya, ada kelas matematika, ada kelas biologi, ada kelas fisika, ada kelas bahasa Indonesia, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas PGSD, nah gitu. Ya, jadi itu ya kelas-kelas yang terjadi. Nah, kelas-kelas itulah yang kemudian kita bangun, kita angkat untuk membangun sebuah
himpunan baru ya. Jadi di sini kita mau bangun himpunan baru, ya ini himpunan F. Himpunan F itu adalah himpunan semua kelas. Nah ini kelas, jadi perhatikan notasinya. Himpunan semua kelas AB ini sedemikian hingga, ya tadi kita lihat tadi AB-nya tadi A dan B itu elemen integral domain D, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, demikian juga di sini, ya. Nah, kalau F tadi, ya di sini, ya, jadi F ini himpunan semua, ya, himpunan semua kelas-kelas partisi. Jadi artinya F tadi ini bukan lagi himpunan mahasiswa-mahasiswanya, ya. Jadi kalau tadi D, kemudian D cross D, lalu kita bangun S, ya ini kita bangun S, ini akan menjadi, ya jadi himpunan semua himpunan semua mahasiswa FKIP, kemudian karena adanya relasi seprogram studi dengan, maka himpunan mahasiswa tadi akan terpartisi ke dalam kelas-kelas ekivalensi. Ada kelas satu kelas itu mahasiswa prodi matematika, satu kelas mahasiswa prodi biologi, satu kelas mahasiswa prodi fisika, ada ya mahasiswa prodi bahasa Inggris, mahasiswa prodi geografi ada ya, kemudian mahasiswa kelompok mahasiswa ini bahasa Indonesia ya, dan seterusnya ini. Jadi akan terpartisi itu. Nah, kemudian F ini ya, jadi F ini itu bukan anggotanya bukan mahasiswa lagi, tapi F itu adalah himpunan berupa kelas-kelas tadi. Ya, himpunannya adalah kelas-kelas tadi yang dibangun oleh elemen-elemen di dalam integral domain. Jadi akhirnya F itu bukan himpunan mahasiswa lagi, tapi F itu himpunan program studi. Jadi di dalam F itu ada program studi matematika, program studi biologi, program studi. Paham dan sampai di sini ya? Ini. Nah, lalu ini harus kita buktikan sekarang. Kita sekarang tinggal buktikan apakah benar F yang anggotanya seperti ini nanti akan bisa membentuk suatu field. Nah, oke, akan membentuk suatu field. Yang pertama, ya, operasinya operasi yang perlu kita definisikan operasi perkalian, misalkan operasi perkalian. Jadi F itu kemudian kita bangun suatu sistem dengan operasi, ya, katakanlah operasi operasi penjumlahan dulu, operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, jadi kita ungkap ini, ya kita buat notasi seperti ini supaya nanti akan lebih mudah untuk memahami ilustrasinya. Oke, jadi operasi ini adalah operasi yang pertama, penjumlahan, operasi yang kedua, perkalian. Nah, untuk operasi penjumlahan itu kita definisikan seperti ini. Jadi kelas AB kalau ditambah dengan kelas CD itu hasilnya adalah kelas AD ditambah dengan BC, BD. Ini seperti ini. Nah, kemudian aturan untuk perkaliannya, kelas AB dikalikan dengan kelas CD, ya, kelas CD, maka hasilnya adalah kelas AC, BD. Nah, ini. Oke, ya sama persis di sini. Nah, di sini kita bangun suatu F-nya tadi ini adalah ini Ki. Nah, Ki ini himpunan semua kelas-kelas di dalam S. Ya, berarti ini adalah himpunan semua kelas ini A per B, ya, semua kelas A per B dengan AB-nya elemen bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini sudah mendekati. Ya, sudah mendekati ke arah definisi dari suatu himpunan bilangan rasional. Nah, kemudian aturan Ki ini juga kita bangun dalam satu sistem dengan tambahan dua operasi penjumlahan dan operasi perkalian di dalam Ki, ya, di dalam himpunan Ki.
ya, di mana untuk penjumlahannya berarti kelas A per B kalau dijumlahkan dengan kelas C per D, maka ini definisinya adalah sama tadi, yakni akan menghasilkan kelas D plus BC ya dibagi dengan BD. Ya, seperti ini. Ya. Nah, sementara untuk operasi perkaliannya kelas A per B dikalikan dengan kelas C per D, ini akan menghasilkan kelas yang atas dikalikan yang atas AC per BD. Ini sudah mendekati dengan definisi operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan rasional, ya itu. Nah, oke, secara umum ya F ini dengan operasi penjumlahan perkalian ini dia akan merupakan ring yang komutatif, ya. Jadi dia akan merupakan ring komutatif. Yang pertama, ring komutatif. Ya. Ya, ring komutatif karena operasi jumlahannya ini tertutup. Ya. Jadi operasi jumlahan tertutup. Kita bisa jelaskan di sini ya. Jadi kalau kelas AB ditambah dengan kelas CD hasilnya adalah kelas AD plus BC, BD. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa kalau ABCD itu elemen di dalam F, maka berarti ABCD itu elemen di dalam integral domain D, ya. Dan elemen yang keduanya B dan D ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu. Nah, menghasilkan di sini hasilnya, maka karena mereka berasal dari integral domain tertutup, maka berarti AD ditambah BC juga elemen di dalam D. BD juga elemen di dalam D. Nah, karena D tadi adalah integral domain yang tidak memiliki pembagi 0, ya, tadi B dan D juga tidak sama dengan 0, maka B dikalikan D juga tidak akan sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, kelas AD plus BC, BD ini juga tetap berada di dalam F. Oke, nah ini juga hasil perkalian juga demikian. Perkalian kelas AB dengan kelas CD itu akan menghasilkan kelas ACBD, AC, BD. Nah, dengan catatan tadi ABCD itu elemen di dalam D, sehingga AC perkalian A kali C dan B dikalikan D juga elemen di dalam integral domain D. Nah, karena B dan D itu tidak sama dengan 0, maka karena D juga tidak membagi 0, maka B dikalikan D juga tidak akan sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, kelas AC, BD ini juga akan berada dalam himpunan F, ya, tertutup. Operasi perkaliannya juga tertutup, ya ini. Kemudian operasi penjumlahan itu juga akan bersifat asosiatif. Oke, asosiatif bisa dibuktikan. Kemudian adanya elemen identitas. Oke, elemen identitasnya, identitas operasi jumlahan. Elemen identitas operasi jumlahan, yakni elemen kelas 0,1. Ini bisa disebutkan nanti 0,1. Ya, karena ini elemen yang kedua tidak boleh sama dengan 0, ya berarti kita ambil aja salah satu. Ya, bisa 0,A, 0,B, 0,C nanti akan sama dengan 0,1. Ya. Jadi bebas, ya. Jadi kita bebas karena nanti intinya akan sama dengan itu. Ya, kemudian elemen identitas, kemudian oke, ada negatif, ada elemen invers operasi jumlahan. Ya, setiap elemen punya invers operasi jumlahan. Oke, invers operasi jumlahan, yakni misalkan negatif dari kelas A, ini akan sama dengan kelas negatif A, B. Ya, ini bisa kita tunjukkan ya apakah benar bahwa negatif A, B itu akan merupakan negatif dari kelas AB. Ya, sehingga kita tinggal mengalihkan aja, menambahkan ya. Jadi kalau misalkan ini kelas AB
kita tambah dengan kelas negatif A, B, ya, maka sesuai dengan aturan penjumlahan tadi, maka dia akan kita punya kelas apa? Kelas AB gede kurangi BA, nah, koma BB, B kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, maka ini akan sama dengan kelas 0, B kuadrat. B kuadrat, padahal di sini elemen identitasnya adalah kelas 0,1. Oke, kita tunjukkan bahwa 0,1 ya, 0,1 ini akan berelasi ya. Jadi 0,1 kita kalikan ya. Jadi kalau AD dikali apakah sama dengan BC ya. Jadi AD apakah sama dengan BC. Ya, di sini A-nya adalah 0 ya. 0, kemudian D-nya adalah B kuadrat ya toh. Kemudian kemudian B-nya itu adalah 1, kemudian C-nya itu adalah 0. Oke. Ya, nah, sehingga ini akan sama. Ternyata sama. 0 dikalikan B kuadrat sama dengan 1 dikalikan 0. Sehingga dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa pasangan AB itu akan berelasi dengan pasangan CD. Nah, kalau mereka berelasi, maka berarti kelas mereka akan sama. Sehingga dengan demikian, kelas yang dibangun oleh A, B ini akan sama dengan kelas yang dibangun oleh CD. Nah, seperti ini. Ya, sama dengan yang nanti di sini juga akan sama ya pada Q. Oke. Nah, ya, jadi sehingga yang penting depannya 0 ya, maka mereka akan ekivalen satu sama lain. Oke. Kemudian ini invest ada di situ, kemudian ada negatif ya, kemudian ada negatif, kemudian komutatif. Oke, jadi ring komutatif. Jadi operasi penjumlahannya itu bersifat komutatif. Ya. Oke, sehingga ini kemudian operasi perkaliannya juga akan bersifat tertutup. Ya, operasi perkalian ini bersifat tertutup ya. Jadi kita lihat lagi di sini kalau kelas AB dikalikan dengan kelas CD ini akan menghasilkan kelas AC, BD. Ya, jadi tadi sudah tertutup, sudah kita tunjukkan itu tertutup. Kemudian asosiatif, operasi perkaliannya ini juga asosiatif. Kemudian operasi perkaliannya itu juga bersifat komutatif. Sehingga karena operasi perkaliannya bersifat komutatif, maka F itu ini disebut sebagai ring komutatif yang memenuhi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, satu lagi ya, jadi distributif ya. Jadi berlaku sifat distributif. Oke. Nah, dia adalah ring komutatif. Kemudian punya unity ya. Jadi F itu punya unity. Ring komutatif dengan unity. Unity-nya apa? Nah, unity-nya adalah berupa kelas yang dibangun oleh pasangan 1,1. Ya, di mana 1 itu adalah unity pada F. Ini. Oke, punya unity. Karena kita lihat semua elemen yang dikalikan dengan 1,1 ini tidak akan berubah. Ya, tetap A, B dikalikan dengan 1,1 ya tetap A, B. Ya, punya unity. Nah, kemudian yang nomor 3, setiap elemen tak 0 di dalam F, ya, setiap pasangan A, B yang tidak sama dengan 0, ya berarti yang bukan kelas 0,1 yang tidak sama dengan itu, maka A, B ya, A, B ini akan punya invest, operasi perkaliannya punya invest. Investnya apa? Investnya adalah kelas B, A. Ya, ini kelas B, A. Karena apa?
Ya ini karena B tadi tidak sama dengan 0, maka kita juga akan punya nanti kelas A, B, A. Dan B, A tentunya. Karena A, B tidak sama dengan 0,1, jelas A tidak akan sama dengan 0, sehingga bisa ada B, A yang tidak sama dengan 0. Kita tunjukkan bahwa B, A itu merupakan inverse dari A, B, sehingga kalau misalkan kita kalikan kelas AB dikalikan dengan kelas BA, ya, maka kan hasilnya adalah kelas apa? Hasilnya adalah kelas AB, kelas BA. Oke, ya. Jadi kelas AB, kelas BA, ya. Tuh, nah, loh kok seperti ini kok nggak menghasilkan kelas 1,1? Ya ini. Ya, oke. Nah, kita tunjukkan bahwa AB dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan dengan BA. Maka, nah ini tadi, kalau ini kita AD, ya, BC, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa nanti kita akan mendapatkan bahwa pasangan A, B itu akan berelasi dengan pasangan, pasangan AB, BA, ya, ini akan berelasi dengan pasangan 1, ya, ini AB, BA. Jadi AB dikalikan 1, ya, dikalikan 1 yang ini sama dengan 1 dikalikan dengan BA, ya, sehingga mereka berelasi, ya, ini. Nah, karena mereka berelasi, maka kelas yang dibangun oleh AB, BA ini akan sama dengan kelas yang dibangun oleh 1,1. Ya, sekali lagi sama, ya. Jadi bahwa AB, kelas AB dikalikan kelas BA ini akan menghasilkan kelas 1,1. Sehingga dengan demikian kelas AB itu inverse-nya adalah kelas BA. Jadi setiap elemen yang tidak 0 itu akan punya inverse. Sehingga dengan demikian F itu memenuhi semua aksioma field, ya. Jadi dia ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nolnya punya inverse, sehingga F ini merupakan suatu field. Ya, jadi memenuhi aksioma field yang dalam hal ini kita sebut sebagai field quotient, ya, karena dari integral domain D. Ya, jadi integral domain D. Kenapa? Karena elemen-elemen di dalam F itu dibangun, ya, jadi ini elemen-elemen di dalam F ini kan dibangun dari elemen-elemen di dalam D. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita korelasikan dengan ini? Ya, kita ilustrasikan dengan ini. Kita kurang waktu 10 menit lagi, masih ada waktu. Kita tuntaskan. Langsung aja pada ilustrasinya ini, ya. Jadi nah, himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional tadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, karena secara umum sudah dibuktikan bahwa himpunan bilangan rasional, ya, yang seperti tadi dengan operasi jumlah dan perkalian ini akan bisa membentuk ini, membentuk field, ya. Ya, jadi ini akan membentuk suatu field. Ya, jadi dengan apa? Ini merupakan suatu field. Ya, jadi kita tertutup jelas operasinya. Kemudian elemen identitas. Ya, jadi akan merupakan field. Ya, dengan elemen identitasnya, identitas operasi jumlahan. Ya, yakni kelas yang dibangun oleh identitas perjumlahan kelas yang dibangun oleh 0,0/1. Ya, gini, 0/1. Oke, kemudian tadi sudah, kemudian komutatif tertutup, ya, kemudian elemen negatif, ya, setiap punya elemen negatif, yakni kalau negatif dari A per B, nah ini sama dengan negatif A per B. Ya, jadi sama dengan yang tadi. Kemudian ada elemen unity, yakni unity-nya itu adalah ini kelas 1/1.
Oke, nah kemudian setiap elemen merupakan unit yang bukan merupakan elemen nol, ya, sehingga untuk pasangan A per B ya, yang tidak sama dengan 0/1 itu seperti itu, maka dia akan punya inverse, ya, maka dia akan punya inverse, jadi A per B itu inverse-nya adalah B per A. Nanti bisa ditunjukkan seperti itu. Jadi ini saudara, ya, maka mereka akan merupakan suatu field. Nah ini sehingga dengan demikian kalau F tadi itu adalah merupakan field, ya, karena dalam bentuk quotient ini, maka kita sebut sebagai field quotient dari integral domain D. Nah, maka Q, ya, Q yang merupakan sebuah himpunan bilangan rasional, ya, ini maka akan bisa disebut sebagai field quotient dari, nah ini, karena tadi elemen-elemen yang digunakan untuk membangun key, ya, ini adalah elemen-elemen di dalam A per B, ya, di mana A-nya elemen bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kita katakan key yang bilangan rasional tadi, himpunan bilangan rasional itu merupakan field quotient dari himpunan bilangan bulat. Oke, jadi ini hubungan antara, ya, jadi kalau walaupun himpunan bilangan bulat itu bukan merupakan suatu field, tapi ini bisa kita kembangkan sehingga elemen-elemen di dalam Z itu dapat digunakan untuk membangun sebuah struktur field yang dalam ini adalah himpunan bilangan rasional. Ya, jadi himpunan bilangan rasional kita ketahui ini A per B. Ya, sehingga betul tadi dikatakan kalau di dalam yang oleh kelompok ini tadi dicontohkan pada himpunan bilangan rasional, maka kita punya setengah itu sama dengan 2/4. Nah, ini sebenarnya notasi yang lengkapnya adalah kelas setengah, ya. Kelas setengah itu sama dengan kelas 2/4 ini. Nah, sementara kalau di dalam S, ya, pada S tadi, pada S itu dikatakan, ya, setengah dan 2/4 itu sendiri-sendiri, ya, bahwa setengah itu berrelasi dengan 2/4 itu karena 1 kali 4, ya, 1 kali 4 itu sama dengan 2 kali 2. Oke, ya, ini. Oke, jadi bisa dipahami, ya. Jadi sehingga kalau misalkan jadi setengah 24, bagaimana hubungannya? Ini tergantung. Kalau dia masih berada di dalam S, maka setengah dan 2/4 itu adalah dua elemen yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengatakan setengah sama dengan 24 sebagai anggota di dalam S. Yang betul adalah setengah itu berrelasi dengan 2/4. Ya, sementara kalau dia sudah merupakan suatu kelas, ya, kita angkat kelasnya, kelas setengah dan kelas 24, maka kita bisa mengatakan di dalam Q itu himpunan kelas-kelas. Yani, sehingga kelas setengah itu sama dengan kelas 2/4. Gitu. Hanya saja sekarang yang perlu untuk memudahkan kita di dalam membuat notasi, ya, tidak terlalu luas, ya, maka pada Q itu berlaku kalau setengah itu sama dengan 2/4. Itu artinya, itu sebenarnya maknanya adalah kelas yang dibangun oleh setengah ini akan sama dengan kelas yang dibangun oleh 2/4. Gitu. Sementara kalau setengah dan 2/4-nya itu beda kalau di sini. Ya, jadi setengah dan 2/4 itu dua pecahan yang berbeda. Ya, konsepnya berbeda. Ya, ini 1 dibagi 2, ini 2 dibagi 4. Ini sudah konsep yang berbeda. Tetapi kelas yang mereka bangun, ya, karena mereka berelasi, maka kelas yang mereka bangun ini akan sama. Sehingga pada Q, ya, ini memudahkan untuk menyederhanakan notasi saja, maka kita katakan bahwa pada himpunan bilangan rasional, setengah itu akan sama dengan 2/4. Itu artinya bahwa kelas yang dibangun oleh setengah tadi akan sama dengan kelas yang dibangun oleh 2/4. Oke, nah ini
kronologis ya, jadi kronologis pada mulai pembuatan ya, jadi dari Z, kemudian Z cross Z kita ambil S ya, kemudian kita bangun suatu relasi yang menjadikan S terpartisi, kemudian kita bangun Q yang merupakan mengangkat anggotanya adalah kelas-kelas di dalam S tadi ya, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa himpunan bilangan rasional itu merupakan field quotient dari himpunan bilangan bulat. Ya, jadi ini, nah karena ini adalah secara umum tadi, ini bisa bisa dibangun secara umum. Anda kalau misalkan dilihat contoh soalnya ada di handbook yang dari saya itu handbook ya, pada field quotient pada integral domain D. Nah itu di latihan soal latihannya itu ada. Nah pertama diketahui bagaimana bentuk integral domainnya. Kemudian yang ditanyakan bagaimana bentuk dari field quotient-nya. Nah, ini Anda harus bangun seperti ini. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Mengenai field quotient dari integral domain. Jadi, nah, sehingga kalau misalkan kita nanti kita juga akan sebenarnya masih ada kelanjutannya terkait dengan field quotient tadi, yakni bahwa hubungan antara himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional itu ya, kalau selama ini kita mengatakan bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah subset pada himpunan bilangan rasional. Tapi subsetnya di sini bukan merupakan subset langsung ya. Jadi oke, kita coba subsetnya nanti akan karena adanya suatu isomorfisme ya, karena ada suatu isomorfisme. Kayaknya sudah disampaikan juga ya, sudah diilustrasikan juga oleh kelompok ini mengenai hubungan yang tadi ya. Jadi kenapa? Karena kalau misalkan himpunan bilangan bulat ini kan isinya ya ada 0, ada 1, ada 2, ada negatif 3, ada negatif 2, ada dan seterusnya, ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sementara pada bilangan rasional, ya, pada bilangan rasional ini isinya adalah misalkan ya 0/1, kemudian 2/1, kemudian 3/1, lalu 2/3, 4/5 dan seterusnya. Ini pada bilangan rasional. Nah, kita tuliskan gini aja supaya memudahkan. Ya, anggap aja ini misalkan ini ada 0, ya, ada 1, ada ke atas. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Kemudian ada negatif 1, ada negatif 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ada yang ekuivalen dengan mereka yang bisa kita nyatakan di dalam notasi pada bilangan rasional ya. Jadi 3 itu bisa 3/1. Kemudian 2 akan ekuivalen dengan 2/1. 1 akan ekuivalen dengan 1/1. Kemudian 0 ini 0/1. Kemudian negatif 1 1/1. Lalu negatif 2/2. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian selain itu, nah ini masih diteruskan ya, masih ada banyak sekali ya. Ada misalkan ada ini ada 3/4, ada setengah, 2/4, kemudian ada 1/2 sama dengan itu ya, 1/2 ya sama ya, atau 1/3 dan seterusnya ini. Nah, kita lihat di sini bagian ini. Oke, bagian itu kan merupakan subset ya. Jadi ini adalah subset pada Q. Nah, kemudian nanti kita bisa bangun suatu isomorfisme ini. 3 direlasikan dengan 3/1, 2 dengan 2/1, 1 dengan 1/1, 0 dengan ini ya. Maka ini merupakan suatu isomorfisme. Ya, jadi pemasangan katakanlah theta di sini, maka theta ini merupakan suatu isomorfisme ya, isomorfisme dengan subset ini ya, ini isomorfisme dengan subset ini. Kita lihat apa artinya suatu isomorfisme
Kalau ada dua struktur aljabar itu isomorfis, maka berarti semua sifat-sifat strukturalnya itu diawetkan. Ya, sehingga dengan demikian himpunan yang berisikan 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, negatif 1/1, negatif 2/1, dan negatif 2/1 ya, ini tadi 1. Ya, ini adalah merupakan subset langsung pada Q, pada himpunan bilangan rasional. Nah, tetapi karena himpunan subhimpunan ini isomorfis dengan Z, maka ini. Jadi katakanlah kalau ini tadi adalah Z aksen ya, katakanlah ini Z aksen gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa di sini ada Z himpunan bilangan bulat, kemudian ini adalah bilangan rasional ya, ada bilangan rasional. Itu bilangan rasional I. Nah, kemudian Z ini akan isomorfis dengan Z aksen yang ada pada Q. Nah, ini merupakan subset langsung, Z aksen tadi adalah subset langsung pada Q. Nah, kemudian karena ini isomorfis, maka ini pun juga bisa kita katakan subset Q karena adanya suatu isomorfisme. Ya, jadi himpunan bilangan bulat ini merupakan ya dia bukan subset langsung. Karena apa? Karena di dalam himpunan bilangan rasional itu anggotanya harus A per B. Bentuknya A per B, di mana A B-nya elemen Z dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi merupakan quotient di situ. Nah, sementara kalau di sini 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 2 itu kan merupakan elemen-elemen yang berdiri sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini ada yang bisa diisomorfiskan ini dengan itu, dengan Z aksen. Maka dengan demikian, ini ya Z itu isomorfis dengan Z aksen, dia isomorfis dengan Z aksen. Nah, sementara Z aksen ini adalah subset langsung pada himpunan bilangan rasional, sehingga dengan demikian karena dia di sini isomorfis, maka sifat strukturalnya itu ada diawetkan. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan juga bahwa Z juga merupakan subset pada himpunan bilangan rasional karena adanya isomorfisme. Jadi artinya bahwa Z himpunan bilangan bulat itu subset pada himpunan bilangan rasional karena ini up to isomorfisme, karena adanya isomorfisme. Ya. Karena mereka memang tidak, Z itu bukan merupakan subset langsung pada himpunan bilangan rasional. Jadi dia subset karena adanya suatu isomorfisme. Oke, itu hubungan yang dari Z dan bilangan rasional. Jadi sangat menarik, ya kita sudah sekian lama mulai sejak SD kita tahu bilangan bulat, kita tahu bilangan rasional, gitu ya. Nah selama ini ya dengan mudah aja kita mendapatkan informasi dari guru yang memang apa bahwa hubungan antara himpunan bilangan bulat itu subset pada himpunan bilangan rasional subset pada himpunan bilangan real, ya. Walaupun mereka tidak memiliki form atau bentuk dari elemen yang sama, ya. Jadi kalau subset langsung itu kan kalau mereka punya form atau bentuk elemen yang sama, tapi kalau ini kan tidak. Ya. Nah, maka dengan dengan diskusi kita pada hari ini maka akan terbuka bahwa keanggotaan atau ke subsetan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat pada himpunan bilangan rasional itu karena adanya suatu isomorfisme. Oke, ya dari sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada diskusi. Jadi ini sehingga tadi bahasan kita mulai dari integral domain sampai menghasilkan sebuah field. Ya, jadi semua integral domain dapat menghasilkan field quotient. Ya, jadi himpunan bilangan bulat contohnya ini himpunan bilangan bulat itu ada integral domain yang tak berhingga sehingga dia bukan merupakan field. Ya, tetapi dari himpunan bilangan bulat tadi bisa kita bangun sebuah field quotient. Ya, sebuah field quotient dari integral domain Z tadi. Baik, ada pertanyaan? Ya, kita sudah lebih 3 menit sekarang, saudara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
Dan jangan lupa untuk Bayu dan kawan-kawan nanti melaporkan catatan aktivitas dari teman-teman tadi yang bertanya dan juga yang memberikan komentarnya. Oke, terima kasih dan selamat siang. Baik, Bapak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih.